Brazil berjumpa Jerman pada babak semifinal Piala Dunia 2014 di Estadio Mineiro, Belo Horizonte, Brasil. Pasukan Luis Felipe Scolari punya catatan yang bagus sebelum menantang Jerman pada babak 4 besar saat itu. Pada fase grup, Brasil menang atas Kroasia dan Kamerun. Lalu, dalam laga melawan Meksiko yang berakhir imbang 0-0, kemudian Brasil menjadi juara grup A dengan 7 poin. Brasil mencetak 7 gol dan hanya kebobolan 2 gol saja dari 3 laga. Brasil kemudian berjumpa Chile di babak 16 besar. Tim Samba menang lewat babak adu penalti setelah bermain imbang 1-1 pada waktu normal. Brasil kemudian berjumpa Kolombia di perempat final dan menang 2-1. Kemenangan Brasil atas Kolombia harus dibayar mahal, sebab Neymar mengalami cedera seusai mengalami benturan dengan Juan Camilo Zuniga, sebuah petaka yang diratapi seluruh fans Brasil ketika itu. Neymar kemudian tidak bisa bermain di laga menghadapi Jerman dan dari situlah petaka untuk Brasil dimulai. Tanpa Neymar, Luis Felipe Scolari tidak punya banyak pilihan di lini depan Brasil. Fred dimainkan sebagai penyerang tengah seperti sejak babak penyisihan grup. Di belakangnya ada Oscar, Hulk, dan Bernard. Posisi Neymar sebagai winger kiri digantikan oleh Bernard. Lini depan tersebut tidak cukup tajam untuk menghadapi Jerman racikan Joachim Löw. Duet Jerome Boateng dan Mats Hummels tampil begitu solid. Begitu juga dengan Philipp Lahm dan Benedikt Höwedes. Sementara, Miroslav Klose yang mendapatkan sokongan dari Toni Kroos, Mesut Ozil, dan Thomas Müller tidak mampu dibendung oleh duet Dante dan David Luiz. Kala itu, Brasil tidak bisa memainkan Thiago Silva yang terkena akumulasi kartu. Petaka Mineirazo dibuka dengan gol Thomas Müller pada menit ke-11 yang memanfaatkan tendangan sudut Toni Kroos. Miroslav Klose kemudian mencetak sejarah dengan mencetak gol kedua Jerman pada menit ke-23. Klose resmi menjadi pencetak gol terbanyak Piala Dunia sepanjang masa, menggeser perolehan gol dari Ronaldo Brasil. Semenit berselang, Toni Kroos memanfaatkan statusnya pertahanan Brasil dengan mencetak gol dari ujung kotak penalti. Seakan belum puas, Kroos kembali menambah golnya 2 menit berselang. Skor pun menjadi 4-0. Belum puas lagi, Jerman kembali mencetak gol di babak pertama. Pada menit ke-29, Sami Khedira mencetak gol. Brasil lemas, lesu, dan lunglai saat masuk ke ruang ganti. Brasil tertinggal 0-5 dari Jerman. Para supporter dan fans Brasil pun tidak kuasa meratapi kesedihan mereka. Kekecewaan dan juga bahkan isak tangis dari anak-anak terlihat dalam Stadion Belo Horizonte saat itu. Bagaimana tidak, dengan margin 5 gol tertinggal oleh timnas Jerman pada saat itu di paruh babak pertama, membuat optimisme Brasil untuk lolos ke final dan menjadi juara di kandang sendiri 90% pudar. Di babak kedua, Jerman memutuskan untuk tampil lebih bertahan. Brasil tak mau menyerah dan terus menggedor pertahanan Jerman. Namun, kombinasi dari penyelesaian akhir yang buruk serta disiplinnya pertahanan Jerman membuat Brasil gagal mengoyak jalan Manuel Neuer. Jerman yang mengandalkan serangan balik justru bisa menambah gol lewat pemain pengganti Andreas Schürrle pada menit ke-69. Penetrasi Philipp Lahm menghasilkan cutback yang disambut dengan Schürrle. Jerman kemudian mencapai angka 7 pada menit ke-79, juga lewat kaki Schürrle. Menerima umpan mustahil Müller, Schürrle mengontrol bola sebentar sebelum menghajarnya ke gawang Julio Cesar. Bola sempat memantul Mister sebelum kemudian masuk ke gawang. Menjelang laga berakhir, Brasil mencetak gol hiburan lewat Oscar. Menerima umpan jauh dari Marcelo, Oscar melaju melewati Jerome Boateng dan akhirnya bisa menaklukkan Manuel Neuer. Namun tak ada selebrasi atas gol tersebut. Brasil gagal juara, Brasil kalah telak, Brasil menerima malu. Publik di Mineirao masuk ke stadion dengan sukacita dan pulang dengan isak tangis. Petaka ini kemudian dikenang menjadi tragedi Mineirazo. Itu dia tadi sekilas salah satu pertandingan bersejarah di Piala Dunia 2014 yang kala itu mempertemukan pertandingan semifinal antara Brasil menghadapi Jerman yang sungguh-sungguh sangat tragis untuk timnas Brasil saat itu.
Bagaimana menurutmu? Silahkan tuliskan komentarmu di bawah dan jangan lupa untuk klik like dan subscribe channel ini. Thank you.